Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, dan selamat beribadah. Tentunya bagi para pelayan Tuhan, hamba-hambanya yang melayani hari ini ucapkan selamat melayani Tuhan. Selamat berhubasma di hamusyadukna akan aposoni debata. Saatnya kita menyatu dengan firman Tuhan dalam khotbah minggu hari ini. Namun ada baiknya kita awali dengan penyerahan diri. Kita sambil sejenak. Menyatu dengan kuasa Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman sabda Tuhan. Namun ada baiknya kita awali dengan pujian yang mengingatkan kita selalu yakin, berpengharapan bahwa ada Tuhan di sisi kita. Dalam lagu Ayah dong udah Tuhanku. Dami libatana sumurung sian salhu naroha. Ima mangaramuti hati-hati do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan saya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan hari ini yang akan menguatkan kita bersama-sama. Bahwasanya lewat firman tersebut kita akan beroleh kekuatan dari Tuhan. Kali ini khotbah minggu keempat setelah Trinitatis, minggu 23 Juni 2024, tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai
32. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita ikuti bersama-sama. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Mereka bersuka cita, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka yang bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat memuji, memuliakan Tuhan hari ini. Ada sebuah pertanyaan saya. Jika berkenan, silakan dijawab atau direnungkan dalam hati masing-masing. Apakah saudara pernah mengalami pencobaan? Apakah saudara pernah dalam kondisi terdesak atau dikejar-kejar orang lain, atau musuh saudara, atau yang membenci saudara? Apakah saudara merasa hidup saudara tidak berarti lagi? Atau saudara pernah mengalami keputusasaan, bahkan hampir diambang kematian? Apakah saudara pernah mengalami pesakitan, penderitaan, kepedihan yang susah dibayangkan? Pengalaman pahit tersebut, saya yakin saudara pernah mengalami, sama seperti saya juga pernah mengalami keterpurukan hidup, kekacauan, bahkan hidup hampir berantakan, diambang keputusasaan. Tapi saya pikir-pikir, semua yang akan saya lakukan atau tindakan tersebut sama sekali bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Ternyata dalam hidup ini kita tidak perlu putus asa, tapi harus berusaha dan berkeyakinan pada Tuhan. Tuhan bersedia dan siap menopang dan menolong setiap anak-anak atau hamba-hambanya yang datang kepadanya. Dalam khotbah minggu hari ini, sebuah tema yang disuguhkan untuk kita. Jauh-jauh tu Jehovah ditiki hagugoton. Berserulah pada Tuhan pada saat kesesakan. Apa yang terjadi? Sesungguhnya
dalam perikop atau teks ini, sehingga keluar kalimat berseru kepada Tuhan. Ternyata saudaraku, bangsa Allah dan hamba-hamba Tuhan pada zaman dahulu di dalam perjalanan hidupnya seringkali mengalami keterdesakan, pengejaran, bahkan para musuh mengancam, membunuh mereka. Satu hal yang mereka pikirkan, apa yang harus kami lakukan? Kami mau lari kemana? Menangis, merintih, tidaklah jalan yang tepat. Tapi satu hal yang mereka lakukan adalah bermohon, berdoa, berseru kepada Tuhan. Jauh-jauh mana sida tu debata. Mereka berharap Tuhan akan menyendengkan telinganya, mendengarkan keluhan mereka. Bagaikan mereka sesungguhnya mengarungi sebuah lautan samudra yang luas sekali, di mana di sana banyak tantangan, gelombang dan badai hampir menenggelamkan perahu-perahu mereka. Tapi di sana mereka melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan ada berkarya di samping mereka, dan Tuhan tidak meninggalkan, tidak membiarkan mereka di sana. Ada keajaiban. Adonggo halo mga bolot di si ala naronggo de bata dung di juhon na sida di tikira tarsosa di tikigalupang na gogo, bahkan tinggi sekali gelombang itu menghempaskan mereka. Mereka sudah terhuyung-huyung di sana. Kematian sudah menanti. Hanyalah pasrah dan membiarkan mereka ditelan lautan bebas. Tapi ketika mereka berseru pada Tuhan, pada ayat 28 mereka menyerukan nama Tuhan pada waktu atau kondisi yang tersesat tersebut. Dan apa yang terjadi pada ayat 29, saudaraku, badai itu diam. Badai itu stop. Sama seperti teks atau cerita epistel atau pertanyaan minggu ini. Yesus menghardik badai tersebut dan mengatakan, "Sipo, diamlah, berhentilah." Maka badai itu berhenti. Tuhan juga demikian dalam khotbah ini. Ia menghentikan rasa khawatir, menghentikan kuasa dunia, kuasa badai, kuasa laut, kuasa gelombang. Dan mereka akhirnya merasakan sukacita karena Tuhan telah berkarya, berbuat di waktu mereka sedang mengalami cobaan dan desakan hidup. Ada beberapa bagian penting dari kitab ini kita renungkan, kita hayati. Bagian yang pertama, sesungguhnya dijelaskan ada manusia, ada insan yang terlempar, bahkan mereka hampir hanyut dan hampir masuk dalam lembah kekelaman dan kematian. Bahkan mereka sudah kehausan, tidak lagi minuman di sana, tidak lagi makanan di sana. Mereka hanya bisa pasrah, siap untuk mati. Bagian yang kedua, kita menemukan di sana ada manusia yang dirantai, ada manusia yang terbuang, ada manusia yang diperdaya, gaya kahatoban, masikor-sikor, dipaksa mengula, alai, dangradi, diasii, manang diliomanga. Betapa menderitanya manusia saat itu. Bagian yang ketiga, kita melihat ada penderitaan yang dahsyat sekali bagi kampung Sahutai, karena mereka
telah dilanda penyakit. Mereka sakit semua, wabah yang menular. Mereka butuh pertolongan dan kesembuhan. Mereka hanya berseru-seru kepada Tuhan. Alangkah sungguh pisahnya sida. Bagian yang keempat, kita lihat kondisi di sana bahwa banyak orang yang berdagang, ada naik perahu, ada orang yang melakukan aktivitas setiap saat, tapi mereka tertimpa bencana. Mereka terdampar, mereka menjerit, mereka menangis, mereka mengeluarkan air mata di sana. Sampai kapan penderitaan itu berakhir? Inilah bagian-bagian yang dilukiskan pemazmur, dan mereka pun memohon berseru, "Somot temani mingkuta, Jojo tu Jehovah Allah kukutan." Sekarang kita yang punya masalah, kita punya problem, kita banyak menghadapi tantangan. Jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Sesakit apa yang kita alami, sedalam-dalam penderitaan yang sedang kita alami bersama-sama, kita harus yakinkan pada Tuhan, semua penderitaan pasti berakhir di dalam Tuhan. Ingatlah pesan dari seorang bijak, bahkan yang selalu dekat kepada Tuhan, dari berbagai pengalaman hidupnya, bahwa Harold Kusher, dia mengatakan bahwa penderitaan itu bukan membuat kita mati atau putus asa. Pengalaman yang dia alami ketika anaknya pun mati, bertahun-tahun dia bawa berobat ke sana kemari. Tak henti-hentinya dia terus berdoa, berusaha menggendong anak tersebut ke berbagai rumah sakit. Tapi pada akhirnya anaknya meninggal mati. Apa yang dikatakan, ya sudahlah Tuhan, ini bukan kehendak-Mu, tapi kehendak-Mu yang jadi. Pada saat ketika dia mengatakan, when bad things happen to God people, uju masa si taonon, dia kena burjui, dan gabi mapahen, ibana, mate di parukilon, mate nang di pakirimon. Alai tetap berpengharapan, sebab di balik semua itu ada Tuhan menyertai kita, membebaskan kita. Datanglah pada Tuhan, serahkan dirimu kepadanya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan berfirman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami bersama-sama. Dimuliakan Engkau Tuhan selama-lamanya. Amin. Happy Sunday.